you don't. Sedangkan di tempat lain, ternyata Arvin berada di rumah sekolah Lenora untuk balas dendam. Terlihat bajingan itu sedang enak-enak di dalam bis dengan pacarnya. Namun, saat bajingan itu ingin menutup pintu, di saat itulah Arvin membantainya. Selain pria itu, ada dua pria lagi yang membuli Lenora. Dan pada saat itu juga, Arvin datang dan membantai mereka dengan brutal. Setelah puas, Arvin kemudian meninggalkan mereka dan menenangkan diri di dalam mobilnya. Di lain tempat, Lenora yang diajak Preston untuk berdoa di tempat sepi sudah sampai di hutan. Preston pun dengan kata-kata manisnya merayu Lenora untuk berdoa sambil melepaskan bajunya. Lenora yang masih polos dan tidak berdaya ikut saja perkataan Preston cabul itu. Sore harinya, Arvin datang dan menjemput Lenora di gereja itu. Lenora pun bilang kepada Arvin agar untuk seterusnya tidak usah mengantarkannya ke gereja lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Lenora mengunjungi Preston cabul di gerejanya kembali. Lenora meminta Preston untuk bertanggung jawab. Namun, Preston menuduh Lenora berdelusi dan enggak mau mengakui anak yang dikandung oleh Lenora. How could I be a daddy when all we done is spend time with the Lord? Preston menyuruh Lenora untuk menggugurkan kandungannya. Lenora yang terkejut hanya terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Malam itu, Preston pun mengusir Lenora dari gereja. Keesokan harinya, Arvin pun sudah bersiap-siap ingin pergi ke gereja. Namun, Lenora terlihat muntah-muntah dan tidak bertenaga. Arvin menyangka Lenora hanya masuk angin biasa. Arvin pun menyuruh Lenora beristirahat di rumah dan tidak usah berangkat ke gereja pada hari itu. Saat di gereja, Preston cabul mulai melantunkan khotbahnya. Preston cabul berkhotbah tentang delusi seorang gadis. Arvin tidak tahu bahwa yang sedang dikhotbahkan oleh Preston cabul itu adalah adik tiri kesayangannya, yaitu Lenora. Di rumah, Lenora yang sudah kalut mencoba untuk bunuh diri. Lenora berjalan menuju gudang, mencari-cari tali tambang dan mengikatkannya ke lehernya. Lenora yang telah siap melakukan bunuh diri, kemudian tersadar bahwa yang dia lakukan adalah salah dan ingin membatalkan niatnya. Namun, tiba-tiba Lenora pun tergelincir dan lehernya terjerat pada tali itu. And she and her baby would be okay. Saat ditemukan oleh Arvin, Lenora sudah terbujur kaku, tergantung di dalam gudang. Arvin yang sudah panik langsung berusaha menahan tubuh Lenora, namun Lenora sudah tidak tertolong lagi. Lenora pun dikubur, namun tidak ada satupun orang yang hadir. Yang ada hanya Arvin, Paman Erskine, dan Nenek Emma. Pada sore harinya, saat Arvin berangkat kerja, ada sheriff yang menemui Arvin dan menceritakan tentang otopsi Lenora. Sheriff itu mengatakan bahwa Lenora meninggal dalam keadaan hamil. Arvin langsung tersentak tidak percaya dengan kata-kata sheriff itu. Namun sheriff itu meyakinkan Arvin bahwa dia tidak berbohong. Kemudian hari pun berlanjut. Terlihat seorang wanita muda mendatangi gereja Preston dengan menaiki sepeda. Kemudian si Preston cabul itu langsung melancarkan speak-speak iblisnya dan mengajak perempuan itu ke hutan yang sepi.
tempat yang sama ia memperkosa Lenora. Tak menunggu lama, mereka pun akhirnya melakukannya di mobil. Setelah selesai dan perempuan itu pulang, si cabul Preston terlihat menciumi celana dalam wanita itu dan setelah puas, ia pun membuangnya. Hari beranjak malam, si cabul Preston pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, si cabul itu pun masih tidak puas dan melakukannya dengan istrinya. Keesokan paginya, Arvin terlihat menyusun rencana mengisi pistol laser milik ayahnya dengan peluru dan memasukkan pistolnya ke dalam saku celana. Arvin masuk ke kamar nenek Emma yang sedang tidur. Arvin meninggalkan surat perpisahan dan sedikit uang untuk nenek Emma, kemudian pergi meninggalkannya. Ternyata, pagi itu, Arvin mengunjungi si cabul Preston yang sedang sendirian di gereja. Arvin membongkar kelakuan bejat Preston. Ternyata, Arvin telah mengintai si cabul Preston saat dia melancarkan aksi bejatnya di hutan kemarin. Arvin menodongkan pistolnya ke arah Preston. Arvin menanyakan tentang Lenora. Preston pun langsung takut, namun tetap saja tidak mengakui dosanya. Preston mencoba untuk melempar kitab ke arah Arvin, namun Arvin pun menembaknya tepat di bahu dan terus menembak si cabul sampai mati. Tidak lupa, Arvin meninggalkan secarik surat dan barang bukti berupa celana dalam wanita yang pernah dibuang Preston di hutan. Arvin pergi meninggalkan gereja, namun saat malam tiba, mobilnya pun mogok dan terpaksa Arvin harus menumpang mobil lain. Keesokan paginya, pasangan pembunuh berantai yaitu Carl dan Sandy menemukan Arvin yang belum mendapatkan mobil untuk ditumpanginya. Carl pun memanggil Arvin dan mengajaknya untuk naik ke mobilnya. Arvin yang tanpa menaruh curiga sedikit pun langsung naik ke mobil Carl. Arvin pun bercerita bahwa ia hanya ingin mengunjungi rumah lamanya. Di tengah perjalanan, Carl beralasan ingin kencing dan meminta Sandy untuk menepi di kanan jalan. Mobil pun berhenti, dan pada saat Carl hendak keluar dari mobil, tanpa sengaja, Arvin melihat pistol yang terselip di belakang celana Carl. Setelah pipis, Carl mengatakan bahwa ia ingin memfoto pemandangan sebentar. Carl pun meminta kunci mobil kepada Sandy dan menyuruh Arvin untuk bersama Sandy sementara ia mau foto-foto. Carl yang berada di belakang mobil mengeluarkan senjatanya. Dan tanpa sepengetahuan Carl, ternyata Arvin sudah siap juga dengan pistol lasernya. Saat Carl mendekat ke pintu mobil dan ingin memaksa Arvin keluar, tiba-tiba, tanpa banyak basa-basi, Arvin pun langsung menembak Carl. Sandy yang melamun tiba-tiba langsung panik dan mengambil senjata yang ada di tas kecilnya. Arvin dan Sandy saling menodongkan senjata. Namun, naas, Sandy yang akhirnya mati ditembak oleh Arvin. I'm so sorry. Arvin menggeledah Carl dan menemukan foto korban. Kemudian ia menggeledah isi tas Sandy dan laci mobil. Arvin menemukan 2 roll foto dan menyimpannya untuk barang bukti. Ia pun pergi dari lokasi pembunuhan itu. Tak butuh waktu lama, akhirnya pembunuhan ini pun diketahui oleh polisi. Sheriff Lee datang dan menemui mayat adiknya yaitu Sandy. Setelah itu, Lee pun diam-diam ke rumah Sandy untuk menggeledah barang bukti, dan ditemukanlah kumpulan foto-foto keji hasil potretan Carl dan Sandy bersama dengan korbannya. Karena ingin menjaga reputasi, akhirnya Lee pun membakar habis foto-foto itu tidak bersisa sebelum ditemukan para polisi yang datang untuk investigasi ke TKP. Setelah mendapatkan tumpangan mobil yang lain, akhirnya Arvin pun sampai di Mead, di toko minimarket yang sering ia dan ayahnya lalui sewaktu kecil. Penjaga minimarket mengenali Arvin dan Arvin mengatakan bahwa ia ingin mengunjungi rumah lamanya. Penjaga toko itu bilang bahwa rumah itu sudah terbakar lama. Arvin mengucapkan terima kasih pada penjaga toko itu karena telah membantunya di waktu kecil. Penjaga toko itu
juga bilang bahwa ia prihatin terhadap nasib Sheriff yang dulu menolong Arvin. Adik perempuannya ditemukan tewas pagi ini bersama dengan suaminya di tepi danau. Arvin terkejut dan baru mengetahui ternyata Sandy adalah adiknya Sheriff Lee, polisi yang membantunya sewaktu kecil. Mendengar itu, Arvin pun bergegas pergi menuju rumahnya. Kemudian scene berpindah. Tampak Lee mendapatkan telepon dari sheriff yang berada di Coal Creek, menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan pada Pastor dan Sandy adalah Arvin, yaitu anak yang pernah ia tolong di masa lalu. Arvin terlihat pergi ke hutan mengunjungi salib besar tempat ia dan ayahnya dulu pernah berdoa. Arvin mengorek-ngorek tanah mencari sesuatu, yaitu tulang belulang anjingnya yang dulu bernama Jack. Tulang-tulang dan tengkorak anjing itu dikumpulkan oleh Arvin dan dikuburkan di bawah salib itu. Tiba-tiba, Arvin mendengar seperti ada suara langkah kaki yang mendekat. Arvin langsung berlari dan bersembunyi. Ternyata, orang yang mendekat itu adalah Sheriff Lee. Arvin mengamati dari jauh. Sepertinya Sheriff Lee datang sendirian ke hutan itu dan memiliki niat untuk membunuh Arvin. Arvin mencoba mengalihkan perhatian dengan melemparkan ranting pohon. Namun, ranting itu langsung ditembak oleh Sheriff Lee. That was an awful thing your daddy did. Sepertinya Sheriff Lee benar-benar ingin membunuh Arvin. Arvin meminta Lee untuk menjatuhkan shotgunnya dan langsung pergi. Namun, tentu saja hal itu ditolak oleh Lee karena mengira Arvin akan membunuhnya seperti pendeta cabul Preston dan Sandy, adiknya. Arvin mengatakan bahwa Sandy dan Carl adalah orang yang jahat. Arvin mengatakan kalau dia punya bukti foto-foto kejam mereka berdua. Mendengar sumber suara dari Arvin, akhirnya Lee tahu di mana Arvin bersembunyi dan mendekatinya. Lee akhirnya langsung saja melepaskan tembakan kepada Arvin. Ternyata yang terkena tembakan duluan adalah Sheriff Lee. Di saat Sheriff Lee melenggang nyawa, Arvin pun menaruh barang-barang bukti di sakunya, dan Arvin beranjak pergi dari TKP. Arvin yang merasa tidak memerlukan lagi pistol laser itu, langsung menguburkan pistol itu bersama dengan tulang-tulang anjingnya. Arvin kemudian berjalan dan mencari tumpangan mobil yang lain, dan akhirnya mobil Volkswagen merah ikut berhenti memberikan tumpangan. Mereka berencana menuju Cincinnati, dan di sepanjang perjalanan, Arvin yang sudah sangat lelah merasa sangat mengantuk dan akhirnya tertidur di dalam mobil tumpangan itu. Tamat. Ya, itulah alur cerita dari film The Devil All the Time. Semoga subscriber suka dengan jalan ceritanya ya. Untuk para subscriber yang punya masukan untuk cerita lainnya, silakan komen-komen di bawah. Semoga subscriber banyak rezeki, diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menjalani hari-hari. Sampai jumpa di lain kesempatan. And goodbye.